Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi dengan saya Arlia Kirana dari kelas 6B dengan NPM 1810631050085 yang akan memaparkan inovasi pembelajaran matematika yang merupakan tugas akhir UAS mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD. Nah, di video kali ini yang akan saya bahas adalah inovasi pembelajaran matematika dalam materi sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTI dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan games based learning. Saat ini, pendidikan di Indonesia sedang menganut kurikulum 2013 yang mana dalam pelaksanaannya mengharuskan peserta didik aktif dalam belajar. Sejalan dengan itu, saat ini sudah banyak model pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan ketentuan kurikulum 2013. Sebagai contoh, diantaranya adalah seperti dua model pembelajaran yang akan saya bahas dan paparkan lebih lanjut dalam video ini, yaitu problem based learning dan games based learning. Yang pertama yang akan saya bahas adalah model pembelajaran problem based learning. Problem based learning merupakan kegiatan belajar dengan memanfaatkan masalah yang ada dan harus melakukan pencarian guna dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut Barbara Descartes, tahun 1996, PBL adalah suatu model yang ditandai dengan penggunaan masalah yang ada di dunia nyata untuk melatih siswa berpikir kritis dan terampil memecahkan masalah yang kemudian memperoleh pengetahuan tentang konsep yang penting dari apa yang dipelajari. Sedangkan menurut Suyanto tahun 2009, PBL merupakan suatu model pembelajaran yang berbasis pada masalah, di mana masalah tersebut digunakan sebagai stimulus yang mendorong peserta didik menggunakan pengetahuannya untuk hipotesis awal. Yang kedua ada model pembelajaran game based learning. Model pembelajaran game based learning dikembangkan pertama kali oleh David De Vries dan Kate Edwards. Model pembelajaran ini merupakan suatu pendekatan kerjasama antar kelompok dengan mengembangkan kerjasama antar personal. Model pembelajaran game-based learning digunakan dengan tujuan agar pembelajaran di kelas berlangsung dinamis dan menyenangkan, yang juga dapat menjadikan peserta didik lebih bersemangat dalam proses pembelajarannya. Nah, di sini saya akan menggabungkan dua model pembelajaran tersebut, yaitu PBL dan GBL. Sebelumnya, saya akan menjelaskan identitasnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama mata pelajarannya matematika, dan materinya sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTI dengan KD 3.3 dan 4.3 di SMA 1 Jonggol, kelas 10 semester ganjil. Yang ketiga ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran itu biasanya ada 4 langkah. Yang pertama ada literasi, yaitu peserta didik diarahkan untuk melihat, mengamati, dan membaca materi SPLTI atau bahan yang ditampilkan melalui video pembelajaran. Yang kedua ada critical thinking. Di sini guru mengarahkan peserta didik untuk mengidentifikasi informasi berikut permasalahan yang terdapat pada video pembelajaran SPLTI. Nah, berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran yang sudah saya buat.
Selanjutnya ada collaboration, di mana peserta didik diarahkan untuk membentuk kelompok belajar yang heterogen. Kelas akan dibagi menjadi 4 kelompok yang setiap kelompok diharuskan mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan di LKPD melalui permasalahan yang terdapat pada video pembelajaran. Nah, nanti di sini kan saya menggunakan Zoom. Nanti di Zoom itu ada fitur breakout class. Disitulah siswa akan mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, saat game dimulai, semua peserta didik diharapkan mematuhi rules yang sudah diatur oleh guru. Nah, di sini saya akan menggunakan game yang bernama Mafia Games. Game ini sudah ada terlebih dahulu, namun pada pembelajaran ini dimodifikasi dengan 4 kelompok di dalamnya, yaitu kelompok mafia, kelompok warga biasa, kelompok polisi, dan kelompok dokter. Nah, di sini ada tugas per kelompoknya. Tugas mafia itu memberi pertanyaan pada warga biasa, dan tugas warga menjawab pertanyaan dari mafia, tugas polisi mengoreksi jawaban mafia, dan tugas kelompok dokter mengoreksi jawaban warga biasa. Di sini ada rules gamesnya. Yang pertama, semua anggota kelompok wajib berdiskusi dan mengerjakan permasalahan yang ada. Yang kedua, mafia memilih salah satu warga biasa untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, benar atau tidaknya jawaban warga biasa akan ditentukan oleh kelompok dokter. Yang keempat, apabila salah satu warga biasa tidak dapat menjawab, maka warga biasa akan dianggap kalah dan kehilangan satu anggotanya atau gugur. Yang kelima, jika salah satu warga menjawab dengan benar, maka ia dapat mendapatkan wewenang untuk memberi pertanyaan selanjutnya kepada salah satu anggota mafia. Yang keenam, benar atau tidaknya jawaban dari kelompok mafia ditentukan oleh kelompok polisi. Yang ketujuh, apabila salah satu mafia tidak dapat menjawab, maka kelompok mafia akan dianggap kalah dan kehilangan salah satu anggotanya atau ditangkap. Yang kedelapan, jika salah satu mafia menjawab dengan benar, maka ia mendapat wewenang untuk memberi pertanyaan selanjutnya kepada salah satu anggota warga biasa. Poin dalam game ini dihitung dari banyaknya anggota kelompok mafia dan warga biasa yang tersisa. Apabila kelompok mafia masih tersisa lebih banyak daripada warga biasa, maka akan dianggap lebih banyak menjawab pertanyaan dengan benar dan memenangkan game tersebut. Nah, berikut ini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dikerjakan oleh kelompok-kelompok dalam game.
Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran keempat, yaitu kreatif, di mana guru meminta peserta didik untuk membuat kesimpulan dari apa yang telah mereka pelajari, dan diharapkan peserta didik dapat menemukan konsep sistem persamaan linear 3 variabel dengan bahasanya sendiri. Selanjutnya yaitu ada penutup. Setelah game selesai, guru memberikan refleksi maupun pembenaran atau koreksi dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Guru juga akan memberikan kesimpulan dari belajar sambil bermain pada hari itu dan akan memberikan hadiah kepada semua peserta didik atas usaha dan kerja kerasnya. Sekian presentasi inovasi model pembelajaran matematika yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.